Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dan pada kesempatan ini kita melanjutkan satu tema yang penting, bahkan ini menjadi tools ya, alat di dalam trade war. Apalagi kalau kita bicarakan pada isu kekinian perdagangan internasional ketika Presiden Trump menerapkan satu kebijakan kepada semua mitra dagang Amerika Serikat, yaitu eh, meningkatkan tarif impor. Nah, jadi tarif impor ini adalah kalau tidak salah kalau kita katakan sebagai salah satu bentuk eh, trade war yang digunakan oleh Donald Trump untuk meningkatkan posisi tawar perdagangan internasional dari Amerika Serikat. Lalu sebenarnya apa tarif impor tersebut ya? Ya, tarif impor itu adalah dia identik dengan pajak. Ya, bedanya pajaknya ini dikenakan kepada barang buatan luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara, di mana tarif ini dibayar oleh importir kepada pemerintah dari negara yang barang itu akan masuk, ya. Nah, ada beberapa bentuk dari tarif impor. Yang pertama ada ad valorem, ya. Jadi dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang diimpor. Misalnya kita 1% dari nilai impor. Berarti kalau dia 1 juta dolar, 1 juta dolar impornya, maka 1%-nya adalah senilai ya berapa? 10.000 ya, 10.000, 10.000 dolar. Jadi dia dikenakan tarif ad valorem ya. Jadi besarnya adalah persentase dikali total nilai barang yang diimpor. Ada juga yang tarif spesifik, besarnya adalah eh, dolar atau rupiah per satuan, per unit barang yang dijual. Contohnya misalnya 100.000 rupiah untuk satu laptop merek tertentu, misal contoh saja itu ya. Eh, jadi ini adalah bentuk tarif ad valorem. Ada juga tarif yang ketiga yang dinamakan dengan kuota tarif, di mana eh, pada batas level jumlah tertentu impor, itu tarifnya dikenakan kecil. Sebagai contoh misalnya untuk 1 juta ton pertama itu dikenakan tarif 10%, tapi kalau dilewat dari 1 juta ton itu akan dikenakan tarif 50% misalnya. Itu adalah bentuk kuota tarif. Nah, jadi tarif ini adalah tools, ya, alat kebijakan. Dan ini adalah alat kebijakan yang biasa digunakan oleh negara-negara yang relatif memiliki posisi tawar tinggi di dalam perdagangan internasional, ya, contohnya Amerika Serikat. Karena kalau negara-negara yang tidak memiliki posisi tawar tinggi, ya mereka tidak akan punya nyali untuk memberikan tarif yang tinggi kepada negara-negara lain, karena akan mendapatkan pembalasan, ya. Akan mendapatkan retaliasi, ya. Dan biasanya retaliasinya itu akan menyulitkan kalau bagi negara-negara yang bukan negara-negara yang punya posisi tawar tinggi dalam geopolitik global, ya. Nah, tarif yang pertama memang dia menjadi sumber pendapatan negara, namanya juga pajak, ya kan? Tapi lebih dari itu dia bisa dijadikan alat tools sebagai trade war, saya katakan tadi, sebagai apa senjata untuk perang dagang, ya. Dia bisa dijadikan alat untuk memproteksi barang-barang dari satu negara dari bersaing dengan barang-barang yang sama dari negara lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa menjadi alat untuk membalas, ya,
atau balas balik terhadap tindakan dagang dari negara lain yang dinilai oleh satu negara tidak adil. Ya, makanya trade war itu adalah tools dari trade war. Ya, dia menjadi eh, senjata dalam perang perdagangan internasional. Jadi kalau ada satu negara merasa dirugikan eh, perekonomian dalam negerinya akibat tindakan negara-negara lain, ya, yang berkaitan dengan perdagangan internasional, bahkan bisa tidak ada kaitannya dengan perdagangan internasional. Sebagai contoh, Donald Trump itu pernah mengenakan tarif, menaikkan tarif tinggi kepada negara-negara tertentu seperti Meksiko, ya, dan beberapa negara lainnya ketika mereka tidak mau menerima kembali apa para imigran yang oleh Donald Trump dideportasi. Nah, jadi tarif impor di situ digunakan tidak dalam konteks perdagangan internasional, tapi dalam dalam konteks yang lain, ya, dalam konteks politik luar negeri, ya, ya. Jadi dia bisa dijadikan alat untuk membalas, bisa dijadikan alat untuk menyerang, ya, pada negara-negara lain yang dinilai oleh negara tersebut telah merugikan kepentingan domestiknya, ya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa tarif ini adalah senjata yang powerful dan biasanya yang berani menggunakan ini secara secara eksplisit, secara terang-terangan, ya, bahkan dalam tanda kutip dapat dikatakan seperti yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang, tindakan yang sifatnya apa unilateral, ya, tidak tidak lagi memandang kesepakatan internasional, ya, dia eh, secara sepihak memberikan tarif impor yang tinggi kepada mitra-mitra dagangnya, negara-negara lain yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat, ketika secara subjektif Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai bahwa negara-negara tersebut telah merugikan kepentingan Amerika Serikat. Nah, jadi untuk Amerika Serikat memang sudah disiapkan oleh konstitusinya hal tersebut, ya. Tahun 30-an Amerika Serikat itu sudah punya undang-undang tarif, ya, undang-undang tarif Smoot-Hawley tahun 30. Jadi yang menaikkan hampir 900 jenis tarif, dan ini diyakini oleh para pakar ini kemudian memperburuk depresi Great Depression pada saat itu, ya. Kemudian ada juga undang-undang Reciprocal Trade Act tahun 34. Ini yang kemudian dijadikan alat oleh Presiden Franklin eh, Roosevelt, ya, Franklin dan Roosevelt menjadi alat bagi Presiden Amerika Serikat untuk yang di era Roosevelt ini menegosiasi ulang kesepakatan kesepakatan dagang yang dinilai oleh Amerika Serikat merugikan negara mereka, agar em, negara-negara yang menjadi mitra dagangnya itu menurunkan tarif. Kemudian disusul juga dengan ada Trade Expansion Act tahun 62 dan Trade Act tahun 74, ya. Ini juga sama, ya, akselerasi terjadinya penekanan terhadap negara-negara di luar negeri agar menurunkan pajak impor mereka, sehingga kemudian eh, bergulir menjadi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, di mana WTO ini substansi dari inti inti apa
fungsinya adalah mengakselerasi terjadinya perdagangan dunia yang apa yang bebas ya, yang tidak ada hambatan. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, ya memang pada saat ini Amerika berkepentingan agar perdagangan internasional itu terjadi secara lancar, tidak ada hambatan dalam bentuk beragam barrier, baik itu tarif ataupun non tarif. Karena posisi Amerika Serikat dia sebagai leader ekonomi dunia, ya. Dan kemudian kalau perdagangan internasional itu terjadi dengan lancar, itu akan menguntungkan mereka. Ini. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, Undang-Undang Amerika Serikat juga memberikan ya kewenangan kepada pimpinan mereka, Presiden Amerika Serikat untuk menaikkan tarif ya terhadap negara lain apabila Amerika Serikat meyakini bahwa telah terjadi praktik dagang tidak adil atau apabila barang impor dianggap mengancam industri vital dan keamanan nasional. Ya, bahkan tarif ini bisa dikenakan meski tak ada pelanggaran langsung. Ya, bisa asalkan industri dalam negeri itu dianggap mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor, maka Presiden Amerika Serikat bisa memberikan policy, memberikan kebijakan untuk menaikkan tarif bagi negara-negara yang barangnya dinilai telah merugikan apa perekonomian domestik dari Amerika Serikat. Nah, jadi dalam konteks Amerika Serikat ya, tujuan utama dari tarif itu adalah melindungi industri lokal mereka dengan cara membuat barang impor itu menjadi lebih mahal. Ya, sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk dalam negeri, ya, mendorong rakyat Amerika, konsumen Amerika Serikat untuk membeli produk dalam negeri Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sejumlah sektor strategis itu mendapat perlindungan tarif. Ya, contohnya produsen gula. Ini sudah dilindungi sejak 1789. Industri otomotif mendapat perlindungan lewat tarif 25% ya atas truk pickup sejak tahun 64. Jadi eh, aktivitas proteksi ya oleh Amerika Serikat itu dia lakukan terhadap terhadap eh, dirinya, terhadap industri dan produsen di dalam negeri, tetapi pada saat yang bersamaan ke- untuk ketika posisi tawar ekonominya tinggi, dia akan menekan pihak-pihak lain, negara-negara lain untuk melakukan aktivitas perdagangan yang tanpa hambatan. Jadi memang ada semacam double standard ya. Jadi ketika untuk diri sendiri, kalau ada yang apa lemah itu diproteksi dari persaingan bebas, tetapi pada saat yang bersamaan, ketika dia memiliki keunggulan pada komoditas atau barang-barang tertentu di pasar internasional, negara Amerika Serikat kemudian men-setting agar terjadi perdagangan yang bebas. Ya, memang ini standar ganda ini memang eh, karena apa? Posisi negara ini adalah sebagai negara adidaya, ya. Walaupun hari ini ya perilaku Trump itu agak agak bisa apa dikanter ya oleh contohnya oleh Cina atau oleh beberapa negara besar yang lain ya. Ya karena pada hari ini eh, apa kutub kekuasaan adidaya itu tidak lagi hanya ada pada satu kutub yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya, tapi sekarang
sudah ada beberapa kubu ya, beberapa kutub eh, adidaya dunia, ada pelaku-pelaku adidaya baru untuk ekonomi, bahkan bukan hanya ekonomi, ya adidaya di bidang-bidang lainnya juga, ya, seperti pertahanan, ya, adalah Cina, Rusia, kemudian kemungkinan besar nanti muncul lagi kekuatan-kekuatan ke depan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan eh, trade war-nya Trump itu ada yang berani untuk melakukan apa counter balik, ya, contohnya Cina. Jadi Cina ketika komoditas-komoditasnya diserang oleh Trump dengan memberikan tarif impor yang tinggi untuk produk Cina yang masuk ke Amerika Serikat, Cina balas balik, ya, dengan memberikan tarif impor yang tinggi juga untuk barang dari Amerika Serikat. Tetapi negara-negara lain yang banyak yang tidak berani melakukan retaliasi terhadap Trump, ya, karena posisi posisi kekuatan ekonomi Amerika Serikat, ya, yang masih dinilai sangat kuat, ya. Baik, jadi tarif ini mengapa dia kemudian kita katakan bisa menjadi alat di dalam perang, ya, khususnya diistilahkan sebagai trade war, perdagangan, perang perdagangan, ya, karena atas alasan keamanan nasional untuk konteks Amerika, mereka bisa menggunakan tools tarif ini, ya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, apa, Trump menggunakan Section 232 dari Trade Expansion Act, ya, untuk mengenakan tarif atas baja dan aluminium dari Tiongkok dan negara sekutu. Ya, meski kemudian kebijakan ini kemudian dianulir, ya, direvisi setelah Trump tidak lagi menjadi presiden, diganti oleh Joe Biden, ya. Kemudian kebijakan itu dicabut untuk Kanada dan Uni Eropa. Ya, jadi atas alasan keamanan, ya, eh, Presiden Amerika Serikat bisa menerapkan eh, kebijakan tarif impor yang tinggi kepada produk-produk dari negara lain yang dinilai akan merugikan eh, industri mereka. Nah, bahkan melalui undang-undang, jadi apa, undang-undang Section 232 dari Trade Expansion Act ini tahun 62, jadi presiden itu, ya, Presiden Amerika Serikat diberikan kewenangan untuk memberlakukan pembatasan tarif, ya, termasuk sorry, pembatasan impor, ya. Presiden Amerika Serikat oleh konstitusi mereka, yaitu undang-undang yang namanya Section 232, ya, dari Trade Expansion Act tahun 62, itu diberikan kewenangan oleh oleh konstitusi mereka untuk memberlakukan pembatasan tarif, sorry, melakukan pembatasan impor termasuk tarif untuk kepentingan perlindungan keamanan nasional, ya. Jadi kalau eh, Departemen Perdagangan AS misalnya melakukan penyelidikan, kemudian mereka menilai, ya, ada barang tertentu yang bisa merugikan ke industri dalam negeri mereka, maka atau membahayakan keamanan nasional, maka presidennya bisa menetapkan tarif, kuota, atau bentuk batasan lainnya terhadap barang tersebut. Dan keamanan ini bukan hanya dalam konteks kepentingan industri, bahkan termasuk soal militer, ya, soal militer. Ya, kemudian contoh penggunaannya misalnya ini, ya, tahun 2018 Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump pada pemerintahannya yang pertama itu menggunakan undang-undang ini untuk
menerapkan tarif atas impor baja 25% dan aluminium 10% dengan alasan bahwa ketergantungan pada logam tersebut membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Ya. Dan pada Februari 2025, ya, pada periode kedua kekuasaannya, Trump kembali menggunakan pasal tersebut, ya, untuk mengenakan tarif 25% atas semua impor mobil dan suku cadang tertentu dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Dia juga memanfaatkan International Emergency Economic Power Act, ya, di undang-undang yang lain untuk menekan negara-negara yang menolak menerima kembali warga mereka yang dideportasi seperti Meksiko dan Kolombia. Jadi eh, konteksnya benar-benar tidak ada kaitannya dengan bisa tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan perdagangan. Jadi dia bisa memberikan sanksi ekonomi misalnya kepada negara-negara yang dia nilai melanggar HAM, ya termasuk dalam bentuk pengenaan tarif impor. Ya, contohnya di sini dia menekan negara-negara yang menolak kembali warga mereka yang dideportasi seperti Meksiko dan Kolombia. Ya, jadi memang tarif ini adalah satu tools yang bisa digunakan oleh negara, khususnya negara-negara yang memiliki posisi tawar yang tinggi di dalam geopolitik internasional untuk mengimplementasikannya di dalam kebijakan-kebijakan perdagangan internasional mereka. Saya rasa itu saja eh, terkait apa itu yang dinamakan tarif impor. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.